Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview hasil investasiku di Uangmi dan nanti aku juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua seputar P2P lending, seputar Uangmi dan juga beberapa topik lainnya. Nah, untuk saat ini aku memiliki nilai total aset sebanyak Rp100.534.128 di Uangmi ya, men. Dan kalau misal kamu lihat, sebenarnya ini udah sedikit berkurang karena sebelumnya kalau nggak salah ada di Rp101 juta. Kalau misal kita cek ke bagian all order di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa klik ke bagian yang 1 juta land amount ini kamu bisa lihat ini udah done. Kalau misalnya aku buka di sini, nah ini kamu bisa lihat ini completed time-nya adalah pada tanggal 3 Desember 2023 dan video ini aku buat pada tanggal 6 Desember, berarti sekitar 3 hari yang lalu aku baru mendapatkan return dari dana yang aku taruh sebanyak 1 juta rupiah di bulan 6 ya, teman. Dan di sini aku juga bakal tunjukin langsung ke M-Bankingku, kita bakal lihat apakah dananya masuk atau enggak ya, teman. Nah, kalau kita klik ke bagian mutasi rekening di sini, kemudian dari tanggal 3, kemudian sampai tanggal 3, kita pencet OK di sini, kemudian kita masukkan password seperti biasa. Nih, kamu bisa lihat ya, pada tanggal 3 Desember, aku menerima uangku sebanyak Rp1.066.055. Kalau misal kita cek aplikasi Uangmi-nya, di sini kamu bisa lihat sebenarnya kita dapat 77.000, namun ada potongan pajak yaitu withholding tax ini sebesar 11.656. Makanya aku dapatnya sekitar 66.000 sekian. Jadi return yang aku dapatkan adalah 66.000 dan juga dana pokokku juga udah kembali ya, men, yaitu sebanyak 1 juta rupiah. Makanya sekarang portofolioku udah berkurang. Sekarang hanya tinggal 100.500.000 lebih dikit ya, men. Dan kalau misal kamu lihat sebenarnya ini ada beberapa pendanaanku lagi yang bakal jatuh tempo. Kalau misal kita buka yang 30 juta ini kamu bisa lihat ini tanggal 24 Desember. Kemudian yang 30.500.000 ini juga pada tanggal 20 Desember dan yang terakhir 40 juta ini juga kalau nggak salah Desember ya. Oh enggak, kalau yang ini masih agak sedikit lama yaitu pada tanggal 13 April ya, men. Jadi nanti sekitar beberapa minggu lagi 60 juta bakal cair. Nanti aku bakal review lagi apakah semuanya udah kembali ke rekeningku atau enggak ya, men. Nah, dari return yang tadi aku baru review, yang aku baru dapat, berarti kita bisa simpulkan bahwa Uangmi masih berhasil mengembalikan danaku sampai sekarang ya, men. Jadi bagi teman-teman yang pengen berinvestasi di sini, menurut aku masih boleh. Yang penting kamu bijak aja dalam masukin uangmu, jangan sampai kamu masukinnya terlalu banyak. Oke, sekarang kita akan mulai menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Kak Candi Yupi. Nah, ini sebenarnya ada dua pertanyaan yang mirip, yaitu menurutku sayang sih dengan investasi di atas 174 juta dengan keuntungan 2 juta sekian, bagusnya ditaruh di saham dengan 174 juta, keuntungan bisa sampai 11-30 juta. Kalau uang dingin udah ratusan juta. Saran terbaik ya, Bang. Nah, sebelumnya aku harus berterima kasih dulu karena ini saran yang bagus ya. Sebenarnya saham juga merupakan salah satu instrumen investasi yang oke, bahkan bisa menghasilkan return yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya aku pribadi, sebenarnya aku juga berinvestasi di saham, cuma aku biasanya nggak nunjukin portofolioku di saham, apalagi di channel ini ya, men. Jadi kalau misalnya untuk saham, aku pribadi juga ada masukin lumayan, cuman aku nggak buka portofolioku. Dan yang biasa aku review di channel ini, itu kebanyakan hanya mungkin reksadana, bank digital, ada juga mungkin sedikit cryptocurrency, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah berinvestasi di saham, jawabannya adalah aku juga memiliki investasi di saham. Dan aku pribadi adalah seorang investor dengan portofolio yang diversified. Aku berinvestasi di berbagai macam instrumen. Bahkan belakangan ini aku juga baru masuk ke dunia properti ya, men. Aku juga ada masukin portofolioku satu investasi di properti. Nanti di kedepannya mungkin bakal nambah lagi. Nah, bagi teman-teman semua, kalau misal kamu pengen ikuti cara aku untuk melakukan diversifikasi, menurut aku itu juga boleh, itu bisa minimalisir resiko. Tapi kalau misal kamu mungkin punya keahlian di satu bidang khusus, misal kamu emang jago investasi properti, kamu emang ngerti dari awal udah mainnya di sana, atau misalnya kamu udah nekuni dunia saham lama, kamu punya skill yang mumpuni di sana, ya akan lebih baik kalau misalnya kamu investasinya di sana. Jadi investasi ini kamu boleh sesuaikan dengan diri kamu sendiri. Karena yang nama investasi ini beda banget, setiap orang berbeda-beda, bahkan namanya aja udah personal finance ya, men. Nah, ini juga pertanyaan mirip-mirip dari Kak Ansi Tumorang, lebih baik di saham. Kalau sampai 400 juta dari dividen aja bisa dapat 50 juta per tahun. Nah, jadi untuk aku pribadi, aku udah memiliki portofolio di saham, dan biasanya uang-uang yang aku taruh di instrumen yang sifatnya lebih liquid, seperti katakan contoh bank digital atau misalnya reksadana. Itu tujuannya adalah supaya aku bisa cairin dan aku bisa menggunakannya sewaktu-waktu. Jadi istilahnya itu ibaratnya seperti emergency fund. Kalau misalnya nanti tiba-tiba terjadi krisis atau misalnya ada aset yang mungkin berpeluang untuk bisa menghasilkan banyak uang, aku bisa langsung mencairkan uang tersebut dan kemudian aku langsung hajar di aset-aset tersebut ya, men. Nah, begitu juga kalau misalnya nanti ada instrumen saham yang misalnya jatuh. Kalau misal katakan tiba-tiba pasar saham lagi jeblok,
terus banyak saham yang under value, banyak saham yang salah harga, banyak saham yang harganya anjlok, yaitu malah akan menjadi kesempatan untuk kita berinvestasi atau kita membeli ya men. Oke, komen berikutnya dari Kak Satrio Piningit, fokus sama link referral, modal 100 juta buat bikin konten YouTube. Hasilnya dari link referral di deskripsi video. Nah, kalau misalnya aku boleh jujur, sebenarnya pendapatan dari bonus referral itu nggak gitu banyak ya, men. Bahkan jumlahnya jauh lebih kecil daripada hasil investasi itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat, aku bakal tunjukin, aku tinggal ke bagian home di sini, kemudian aku tinggal klik ke bagian invite. Nih, teman-teman bisa lihat berapa banyak hasil referral yang aku dapatkan. Kalau misalnya kita lihat today bonusnya, itu di angka 45.000 ya men. Kemudian yesterday bonus 171.000. Ini mungkin setiap hari beda-beda tergantung berapa banyak orang invest. Bonus balance-nya ada di angka sekitar 535.000. Nah, kalau misalnya aku pencet withdraw di sini, ini bakal secara otomatis langsung ditarik ya. Misalnya aku pencet to withdraw cash. Nah, ini langsung ditarik, nanti sekitar dalam beberapa hari bakal masuk. Tapi biasanya masuknya di hari yang sama. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat berapa yang udah aku hasilkan dari bonus referral, kamu bisa lihat langsung ke bagian yang ini. Kita scroll ke bagian bawah, kamu bisa lihat total bonus yang aku dapatkan itu cuma 6,8 juta. Artinya sebenarnya bonus yang aku dapat dari bonus referral itu sebenarnya bukan angka yang signifikan. Bahkan bisa dibilang hasil yang aku dapatkan dari investasi itu jauh lebih banyak ya men. Aku pribadi dari investasi itu dapatnya udah ratusan juta. Sedangkan dari referral ya ini hanya sekitar 6 juta. Apalagi kalau misalnya aplikasi-aplikasi lain. Bahkan ada yang bonusnya lebih kecil. Ada yang bonusnya cuma 25.000, ada yang bonusnya cuma 5.000. Jadi kalau misalnya untuk aku pribadi, sebenarnya dari bonus referral itu aku nggak dapat banyak. Tapi ya walaupun nggak dapat banyak, aku tetap bersyukur ya men. Karena uang tersebut bisa aku gunakan untuk kepentingan mengembangkan channel ini. Setidaknya channel ini bisa makin berkembang dan juga makin bisa mengedukasi lebih banyak orang lagi seputar keuangan, seputar investasi, dan juga seputar personal finance atau keuangan pribadi ya men, supaya paling nggak teman-teman lebih melek soal finansial. Soalnya aku sadar banget masalah literasi keuangan, financial literacy, ini adalah hal yang nggak diajarin di sekolah. Aku pribadi juga di sekolah, bahkan sampai kuliah itu aku sama sekali nggak diajarin cara berinvestasi. Sampai akhirnya aku baca buku, aku belajar sana-sini, baru aku tahu investasi itu penting banget. Maka dari itu bagi teman-teman yang baru mampir, kamu juga boleh cek videoku yang lain untuk belajar seputar cara membangun passive income. Nah, pertanyaan berikutnya dari Kak User, yaitu, Kak, supaya bisa narik uang yang jatuh tempo gimana ya Kak? Soalnya saya nggak balik malah lanjut pendanaan. Nah, di sini mungkin yang ditanyakan itu seputar EasyCash, tapi aku bakal tunjukin juga. Nih, kalau misalnya kita buka aplikasi EasyCash, nih ada salah satu pendanaanku, yaitu yang 5 juta periode 270 hari. Kemudian nih expected income-nya di angka 721.000. Nah, ini biasanya di sini ada tombol ya, men, tapi entah kenapa sekarang tombolnya udah nggak ada. Mungkin sepertinya sih ini bakal secara otomatis bakal langsung ditransfer ke rekening kamu ataupun bakal masuk ke balance kamu di EasyCash ya teman. Tapi nanti teman-teman tunggu aja, mungkin pada saat nanti jatuh tempo aku bakal update di channel ini. Kalau misalnya dulu kita ada tombolnya ya, apakah dananya pengen langsung di withdraw atau pengen langsung secara otomatis kita reinvestasikan atau di rollover. Nah, kalau misalnya di Uangmi ini masih ada ya. Cara ngubahnya gimana? Kamu bisa ke bagian auto withdraw. Kamu bisa pencet change di sini. Nih, kalau misalnya kita pencet bagian change di sini langsung ada pilihan yaitu auto allocate, principal auto allocate, interest withdrawal atau auto withdraw. Nah, auto withdraw itu artinya pada saat jatuh tempo nanti dananya bakal langsung dibalikin ke kamu, semuanya bakal langsung ditransfer lagi ke rekening kamu. Aku selalu rekomendasi kalau bisa kamu auto withdraw aja, karena kalau misalnya nanti kamu pengen reinvest ya kamu bisa langsung dengan mudah masukin dananya lagi. Tapi kalau misalnya kamu pilih yang auto allocate, ini secara otomatis dia bakal langsung di reinvest lagi. Keuntungannya apa? Keuntungannya dia ada bonus interest rate sampai 0,2%. Tapi menurut aku pribadi itu bukan angka yang signifikan, bukan angka yang life changing banget ya men. Jadi sebenarnya menurut aku pribadi ini juga nggak menarik banget. Nah, kalau misalnya yang principal auto allocate interest withdrawal, ini adalah dia bunganya bakal ditarik, kemudian pokoknya bakal direinvestasikan. Contohnya kalau misalnya di sini aku investasi 40 juta, kan dapat bunganya sekitar 3 juta. Nah, itu nanti yang bakal dikirim ke rekeningku 3 juta, 4 jutanya kembali diinvestasikan. Jadi kalau misalnya kamu pengen nge-build passive income, kamu boleh pakai opsi yang kedua ini. Kamu taruh uang, kemudian nanti bunganya yang bakal ditarik, dana pokoknya kembali direinvestasikan. Cuma kalau aku pribadi, aku selalu rekomendasi auto withdraw, karena auto withdraw itu yang paling convenient. Bahkan kalau misalnya kamu pengen masukin, ya kamu tinggal reinvest saja. Tapi kalau misalnya nanti kamu pengen pindahin, ya kamu bisa dengan mudah pindahin dana kamu ya men. Cuman kelemahannya P2P lending adalah sifatnya yang nggak liquid. Jadi dalam berinvestasi P2P lending, kamu benar-benar harus sesuaiin dengan tujuan keuangan kamu, dananya pengen dipakainya kapan. Atau kalau misal kamu pengen investasi jangka panjang, apakah kamu udah pastikan itu benar-benar uang dingin yang kamu nggak akan sentuh ya men. Kemudian aku juga perlu ingetin, ini investasi yang tinggi resiko, jadi pastikan kamu paham dulu resikonya dan jangan sampai kamu masukin dana terlalu banyak.
Aku pribadi juga nggak masuk banyak di sini, aku cuma masuk sekitar 100 juta, dimana itu hanya sekian atau sebagian kecil dari portofolioku ya, men. Dan itu adalah angka yang mungkin aku siap hilang. Dan di kedepannya mungkin aku juga bakal pindahin lagi, kalau misalnya udah ada instrumen lain yang lebih menjanjikan. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Ini masih ada banyak pertanyaan yang masuk, nanti aku bakal jawab di video-video berikutnya lagi seputar uang mini, men. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!